Perkenalkan, nama saya Willy Firdus Muda. Saya dari 2H3J. Saya akan menjelaskan bagian-bagian dari PC hardware. Yang pertama, motherboard. Motherboard berfungsi sebagai penghubung antara satu perangkat keras dengan perangkat keras lainnya. Yang kedua, prosesor. Fungsi prosesor adalah untuk memproses seluruh kegiatan yang dilakukan oleh komputer maupun laptop. Yang ketiga, hard disk. Fungsi hard disk sangat fakta sebagai tempat menyimpan segala macam data file seperti dokumen virtual, seperti dokumen PDF, MP3 dan lain-lain. Yang keempat, RAM. Fungsi dan tugas RAM yang paling penting adalah untuk menyimpan data aplikasi dan data sistem yang terus berubah-ubah setiap saat. Yang kelima, DVD. Selain membaca data, CD dan DVD-ROM berfungsi untuk memproses penyimpanan data dari komputer ke CD untuk memproses data agar tersimpan di CD atau DVD. Harus melalui proses burning data. Burning data adalah proses memasukkan data atau file pada sebuah CD atau DVD dengan bantuan fitur yang ada dalam komputer. Yang keenam, VGA card, yang juga dikenal sebagai kartu video atau tampilan atau adaptor grafis, digunakan untuk memproses dan menghasilkan umpan gambar keluar ke monitor atau tampilan komputer. Yang ketujuh, komponen yang memungkinkan komputer mengirim data audio ke perangkat audio seperti speaker, handphone, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, monitor. Bekerja sama dengan graphic card, video card, atau VGA, monitor berfungsi menampilkan grafis di komputer. Saat ini selain monitor konvensional, monitor touchscreen kian menjadi populer. Yang kesembilan, mouse. Mouse juga merupakan input device yang sangat penting untuk bernavigasi saat mengoperasikan komputer. Dengan adanya mouse, kamu bisa menggerakkan komputer dan melihat berbagai opsi di layar komputer. Yang ke-10, keyboard. Keyboard berfungsi sebagai input untuk berkomunikasi dengan komputer. Praktisnya, kamu bisa mengetik dan memasukkan berbagai perintah ke komputer melalui keyboard. Yang ke-12, bus. Bus ini adalah slot yang bisa menghubungkan berbagai card seperti external graphic card dan sound card ke motherboard. Baterai CMOS. Baterai CMOS ini memberikan daya bagi chip BIOS sehingga mengatur BIOS dan tanggal tidak hilang dan tetap berjalan meskipun komputer dimatikan. ROM. ROM adalah tempat disimpannya firmware BIOS dan mengaturnya. Komputer modern baru saat ini mayoritas sudah menggunakan dan tidak lagi menggunakan BIOS. Yang berikut, casing. Casing komputer adalah bagian yang menjadi rumah bagian sebagai besar komponen komputer. Mayoritas desktop PC memiliki casing box baik dari plastik ataupun metal. Namun untuk all-in-one PC, casing komputer ini desain ringkas dan seringkali langsung menyatu dengan layar monitor. Yang berikut, power supply. Power supply unit adalah komponen yang mengkonversi listrik atau AC menjadi DC bervoltage rendah sehingga bisa dijadikan sebagai sumber daya bagi semua komponen komputer. Yang berikut, chipset. Fungsi adalah sebagai menghubung komunikasi antara CPU dan komponen komputer lain seperti RAM. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.